Halo, Sobat Terima Kasih. Kembali lagi kita bincang-bincang santai dengan para wakil rakyat. Kali ini dengan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bekasi, Bang Daryanto. Iya. Sore, Bang. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Emang kelihatan seger selalu sih. Abang juga. Makin bugar kayaknya. Wah, gimana? Amin, amin, amin. Kayaknya nggak terbebani dengan perda itu. Masih sih terbebani. Masih. Karena sekarang ini kita sedang membahas persiapan Propamperda untuk 2026. Oke, ya, ini di penghujung 2025. Iya. Ini kan berarti sudah berapa berarti sudah dibikin? Dari 11 perda kita, 9 itu sudah selesai dan selesai. kita tinggal nunggu beberapa itu 4 perda yang sedang ada penomoran dari Biro Hukum Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat, betul. Dan itu mudah-mudahan segera selesai. Dan juga sekarang kan kemarin juga sudah selesai raperda tentang APBD perubahan. Raperda perubahan sekarang sudah selesai. Kita tinggal nunggu evaluasi gubernur juga sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal nunggu perda APBD 2026. Mudah-mudahan nanti paling akhir kan 30 November. Nanti mudah-mudahan sebelum itu kita sudah selesai lah. Sudah paripurna. Itu kan dibahas oleh Banggar. Berarti sudah dipergunakan di sana. Iya, insya Allah seperti itu. Berarti ya tahun ini sudah Bapeda melahirkan 11 perda. Betul, gitu ya. betul sekali. Mudah-mudahan terrealisasi semua. Amin, amin. Ya tentunya ini juga semua berkat doa dan dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah Kota Bekasi, karena nggak mungkin tuh perda bisa terrealisasi tanpa adanya kerjasama baik pemerintah Kota Bekasi, DPR di Kota Bekasi, tentunya masyarakat. Karena dari beberapa perda itu kita juga melibatkan peran dan partisipasi masyarakat, dan itu luar biasa semuanya. Tapi yang paling penting di sini adalah menjalankan perdanya itu, Bang. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh, Bang? Nah, tentunya kan kita juga ada petugas penegak perda, itu Satpol PP. Betul. Nah, makanya kan mungkin masyarakat juga masih ada yang belum tahu bahwa penegak perda itu polisi, bukan. Itu penegak undang-undang, penegak hukum. Penegak hukum. Nah, itu beda ya penegak hukum dengan penegak perda. Iya, betul. Harus dipisahkan. Betul sekali. Nah, nanti kalau setiap misalkan ada pelanggar perda, nah itu nanti ada ditindak oleh Satpol PP, yaitu di bawah pemerintah Kota Bekasi. Nah, nah ya mudah-mudahan ya perda yang sudah dibikin ya terrealisasi di masyarakat itu benar-benar diterapkan. Amin. Karena memang dari beberapa perda yang kemarin kita sudah laksanakan, itu perda tentang pendapatan daerah dan retribusi daerah, itu juga untuk peningkatan PAD itu sudah terlaksana, dan juga kemarin juga perda tentang perubahan nomenklatur dari BPRS gitu juga sudah. Itu juga mudah-mudahan, dan sekarang kan juga sudah bermanfaat kan, karena sebagian kemarin P3K kita sekarang sudah pembayaran gajinya sudah melalui BPRS. Itu masuk P3K masuk di situ ya. Itu ada 15 dinas yang sudah bekerja sama dengan BPRS, dan mudah-mudahan itu kan barang perusahaan daerah milik Kota Bekasi. Betul. Jadi kita menggunakan produk kita sendiri itu. Dan juga ya kemarin juga masalah pengolahan sampah. Nah, terkait dengan yang sekarang sedang ramai, yang akan sebentar lagi diterima oleh seluruh RW di Kota Bekasi sebesar 100 juta, itu harus mempunyai fungsi pengolahan sampah. Gitu. Dan diantaranya adalah bank sampah. Nah, itu ada penguatan di sana, bahwa di setiap RW sebenarnya kita juga mengusulkan agar di setiap RW diberikan insentif bagi pengelola bank sampah. Nah, kalau sekarang ini karena memang sudah ada hibah dari pemerintah sebesar 100 juta, dan diantaranya untuk pengolahan sampah, nah makanya kita belum menyiapkan untuk insentif tersebut. Tapi kita berharap nanti untuk kedepannya setiap bank sampah itu memiliki insentif seperti itu. Berarti masuk masuk ke dalam perda ya tadi, soal hibah 100 juta dan pengelolaan bank sampah itu masuk dalam perda. Enggak, kalau itu keputusannya di Perwal. Di Perwal. Dan sekarang sedang evaluasi gubernur, makanya kenapa sampai saat ini belum turun. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Perwal sudah siap, dan tentunya para RW di Kota Bekasi sudah bisa menerima dan terrealisasi apa yang menjadi harapan dan juga janji politik tentunya dari Pak Wali Kota pada saat beliau berkampanye kemarin. Seperti itu. Selain itu, dan juga ada lagi perihal pengolahan sampah tadi sudah, terus ini masalah lalu lintas juga kita ini pengolahan di lalu lintas, dan ini juga perda kemarin tentang salah satunya parkir di bahu jalan, ataupun di setiap rumah itu wajib memiliki
yang punya mobil wajib memiliki lahan parkir. Oke, berarti Gitu. di apa namanya perumahan juga termasuk tuh perlakuan perumahan. Iya, betul termasuk. Karena kan itu kemarin banyak sekali keributan yang terjadi karena masalah lahan parkir. Gitu. Oke. Walaupun sebenarnya secara sanksi itu tidak terlalu memberatkan karena memang sifatnya supaya penegak perda kita itu bisa menegur si pemilik rumah. Gitu. Walaupun sebenarnya tidak dikenakan sanksi yang berat. Sanksinya hanya teguran. Iya, teguran aja. Hanya teguran aja. Teguran aja. Tapi kan Sampai berapa kali negurnya? nah itu yang memang kita tidak jelaskan. Ya. Artinya ya minimal pada saat petugas kita memberikan teguran itu mereka tidak terkena misalkan HAM. Ini kan hak saya bebas dari mana ya. Tapi itu ada ketentuannya, Oke. ada peraturannya yang memang walaupun secara penindakannya tidak. Nah, kalau di DKI Jakarta itu kan bisa diderek ya kan, Iya. atau dikempesin atau Ya, itu juga bisa. Itu nanti kan untuk teknisnya penanggulangannya itu nanti diputuskan di dalam perwal. ketika sudah 10 kali memberi Ya, teguran. betul. Karena kan nanti kan tetap aja untuk pelaksanaan teknisnya ada di perwal itu. Kita kan hanya membuat secara kalau perda itu kan sifatnya global. Global. Berarti nanti ada turunan lagi ke Ada perwal, turunan ya? lagi betul perwalnya. Oke. Iya. Berarti ya ada Ya kayak contoh kan sekarang kemarin tadi yang misalkan bank sampah. Kita berharap nanti ada insentif diberikan secara khusus seperti RT RW. Jadi artinya agar bank sampah itu tidak putus. Ya, berarti tahun depan sudah dirancang untuk perda-perdanya sudah ya? Sudah. Malah kita ada perda masalah LGBT. Oh, Karena ini kan lagi rame. iya di masyarakat cukup prihatin dengan hal gitu. Sudah merah nih Bang Iya. Bekasi nih. Bahkan kan MUI dan juga para tokoh masyarakat, tokoh agama juga sudah mengkhawatirkan hal tersebut. Makanya kita juga di DPRD sudah mengusulkan sebagai inisiatif dari DPRD. Oke. Gitu. Jadi ini juga yang akan kita bahas nanti. Nah, terus juga ada perda lunsuran dari tahun 2025 itu juga perda tentang pemakaman dan perda tentang air resapan. Karena kan kita juga merasa Kota Bekasi juga kita mewajibkan lah kepada masyarakat agar air resapan juga itu menjadi semacam kewajiban bagi kita karena bagi wilayah-wilayah yang relatif banjir ya kalau kita selalu mengharapkan dari drainase yang ada ya mungkin tanggung ya. Makanya kita juga buatkan perda itu supaya nanti peran serta masyarakat juga ada. Berarti Dan selain itu juga ada perda dari pemerintah, usulan dari pemerintah Kota Bekasi itu masalah BMD badan milik daerah, pengolahan barang milik daerah. Pengolahan barang milik daerah itu juga diusulkan oleh pemerintah dan perda tentang keolahragaan. Nah, ini juga jadi usulan dari pemerintah, ada dua dari pemerintah untuk 2026 dan tentunya ada 3 perda wajib, yaitu P2APBD, APBD perubahan dan APBD murni 2027. Oke. Nah, ya sebenarnya kan kita setiap tahun itu dan bahkan setiap periode itu banyak melahirkan perda-perda lah. Iya, ya. Sebenarnya kalau seandainya semuanya dijalankan dengan dengan komitmen ya lurus-lurus aja sih sebenarnya. Iya. Nah, tapi kan persoalannya ketika perda itu sedikit melenceng atau mungkin orang yang melanggar perda-perda itu dan perda itu pun nggak dijalankan dengan maksimal oleh kadang-kadang si penegak perda pun merasa si malakama kan mau ditegaskan itu mungkin saudara atau mungkin tetangga gitu misalkan kalau nggak dijalankan tapi saya melanggar perda tugas saya adalah menjalankan perda gitu. Nah, itu gimana nih kalau Abang melihat itu, Bang? Perda itu adalah rule, aturan. Jadi kalau kita ini ibarat jalan, ya perda itu jalannya gitu. Nah, bukan rambunya. Iya. Nah, di dalamnya itu ada rambu-rambu. Di dalamnya itu ada rambu-rambu. Tapi ya kita mau keluar dari jalan ya silakan. Tapi kan akan mencelakakan bukan hanya diri kita, bisa juga orang lain. Gitu. Oke. Ya, termasuk misalkan di dalam perda itu kan isinya itu rambu-rambu. Yes. Ya kan? Yes. Rambu-rambu, kalau lampu merah tidak boleh jalan. Tapi kita jalan tetap. Nah, padahal di perda itu udah ada. Nah, akhirnya bukan hanya mencelakakan diri kita, tapi kan mencelakakan orang lain. Ya kalau kecelakaan kan nggak sendiri. Gitu. Kalau kecelakaan tunggal. Gitu. Tapi ini kalau kecelakaan bisa mencelakakan yang lain. Gitu. Makanya penegak perda pun itu diperlukan. Nah, supaya apa?
mungkin orang yang hilaf, orang yang keliru, ataupun orang yang nggak tahu. Jadi masyarakat juga bukan berarti melanggar perda itu karena gua merasa jagoan, enggak juga. Karena mungkin ketidaktahuan mereka juga menjadi salah satu sebab mereka tuh melanggar perda. Oke. Itu. Nah, berarti tadi ya, perda itu adalah jalan tol, Iya. Klausul di Iya, dalam perda itu adalah rambu-rambunya. Nah, seperti itu. selama ini legislatif itu yang membuat perda ya untuk mengatur apa ya sistem pemerintahan, Betul. ekonomi sosial dan lain sebagainya. Ada nggak perda yang mengatur kerja anggota dewan sendiri? Ya ada. Kita kan juga pada saat pertama kali kita menjadi anggota dewan, kita membuat tatip, tata tertib, dan Masuk kode di etik. tatip? Iya. Nah. Di situ tugas dari komisi 1 apa, komisi 2 apa, komisi 3 dan 4 itu apa, terus tugas badan juga badan badan perdanya apa, badan badan anggaran itu apa, terus badan badan kehormatan itu tugasnya apa, dan itu juga ada. Dan di situ kita diikat lagi di tatip itu, selain di tatip kita juga diikat dengan kode etik. Oke. Jadi kalaupun misalkan kita mungkin kita nggak melanggar tatip, tapi kan ada kode etik. Ada kode etik. Nah, gitu. Jadi ada kode etik juga yang harus kita penuhi. Di tatip misalkan nggak ada larangan untuk pakai baju, mohon maaf, yang cewek ya misalkan pakai bajunya slebel. Atau yang cowok pakainya saya suka yang ketat-ketat gitu kan, nggak ada. Tapi di kode etik itu disebutkan gitu. Oke. Jadi nggak, saya nggak melanggar tatip, tapi ada kode etik gitu. Yang memantau BK. Yang Nah, BK. sebagai penegak perdanya di kita itu badan kehormatan daerah. Oke. BK. Nah, ya contoh dulu kan juga ada misalkan masalah KDRT, ya KDRT. Nah itu karena dulu saya juga di BK, saya sempat juga akhirnya ya teman makan teman, tapi itu bicara aturan, Iya tuh. Nah, tapi ya mau bagaimanapun akhirnya beliau itu sempat akhirnya diberhentikan dari jabatan pimpinan. Itu konsekuensi gitu. Betul. Tadi Bang bilang ya ini gimana dong sama temen, ya itu konsekuensi. Itu yang harus kita jalankan. Gitu. Oke. Nah ya kan ya apalagi kemarin kinerja anggota dewan itu banyak menuai sorotan lah dari masyarakat, apalagi anggota dewan membuat aturan tapi dia sendiri nggak menjalankan aturan, kan banyak masyarakat. Mungkin nanti Bang Ustaz lihat di depan itu di front office kita itu ada absensi. Jadi kalaupun ini kita absen, termasuk paripurna kita juga absen. Nanti kalau sudah berapa kali di tatip kita itu 7 kali berturut-turut tidak hadir, itu berhak dilakukan pemberhentian. Oke. Direkomendasikan untuk dilakukan pemberhentian, walaupun pemberhentian itu adalah kewenangan dari partai. Yang mereka rekomendasikan BK. Nah, gitu. Diserahkan ke partai. Gitu. Dan juga BK juga berhak juga menyidang anggota kita yang misalkan ya menyalahi aturan ataupun tadi menyalahi kode etik. Gitu. Nah, ini menarik lagi kembali ke perda tadi. Mungkin nggak banyak orang tahu tentang perda gitu, proses membuatnya. Tantangan paling terberat ketika menyusun perda itu seperti apa, Bang? Iya, kalau yang saya alami sebenarnya sih nggak ada yang terlalu berat ya, karena kita lakukan semua bersama-sama, karena perda itu bicara adalah kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Bekasi. Dan juga perda itu kita buat ada untuk kepentingan masyarakat. Betul. Ya, kepentingan masyarakat. Jadi pada saat pengusulan perda itu bisa dilakukan oleh DPRD ataupun oleh pemerintah Kota Bekasi. Ya seperti tadi perda tentang keolahragaan dan perda pengelolaan barang milik daerah itu diusulkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Dan masalah LGBT tadi itu diusulkan oleh DPRD Kota Bekasi. Nah, nanti kami akan lakukan pembahasan. Di dalam pembahasan ini kita akan misalkan walaupun ini usulan dari DPRD, nah nanti kita akan mengundang dinas-dinas terkait. Nah, misalkan kalau masalah LGBT itu kan hubungan dengan dinas sosial, salah satunya dinas kesehatan, dinas pendidikan. Nah, itu kita undang semua, kita lakukan pembahasan, dan kita juga melakukan FGD. Kita mengundang juga para tokoh masyarakat, terus praktisi, akademisi, dan ya kalau yang belum punya naskah akademik, kita juga kerjasama dengan beberapa universitas ataupun lembaga-lembaga buat naskah akademik yang memang sudah kompeten. Karena ya kami juga menyadari kami banyak sekali kekurangannya. Seperti saya bukan background hukum, ya mungkin saya harus belajar lebih banyak lagi tentang hukum. Artinya
Ya, terus yang kedua, mungkin juga kita juga di DPRD dipersenjatai ya dalam tanda kutip dibantu oleh tim ahli. Tim ahli tadi. Kita juga punya tim ahli yang memang orang-orang akademisi, memang orang-orang yang mungkin juga yang pernah menjadi anggota DPRD, jadi punya pengalaman dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi tools untuk membantu kami. Dan yang lainnya juga sekarang kan juga kita setiap mengusulkan perda itu juga harus diharmonisasi dulu, baik di Kemenkum, ya karena kan dibedakan Kementerian Hukum, HAM-nya udah beda sekarang. Nah, Kemenkum itu juga kita konsultasikan dulu apakah ini diperbolehkan atau gimana, ataupun ada masukan dari mereka. Nah, contoh kemarin kita mengusulkan 31 usulan perda, tapi banyak yang harus direvisi sama mereka gitu. Nah, terus yang kedua, selain itu juga kita konsultasi juga ke Biro Hukum Jawa Barat. Yang beliau juga kemarin sudah memberikan input secara masukan bahwa oh ini yang boleh, ini yang baiknya coba dipertimbangkan lagi, ini baiknya di perubahan saja atau gimana. Nah itu juga, nah itu jadi kita nggak sendiri, nggak semena-mena juga. Terus yang selanjutnya selesai pembahasan pun kita harus konsultasikan lagi gitu ke Biro Hukum bahwa ini hasil pembahasan kita gimana. Oh ini sudah oke, ini tidak bertentangan dengan hukum yang di atasnya, yang ini sudah tidak bermasalah, ya sudah silakan. Nah baru nanti setelah dapat sinyalemen dari Biro Hukum Jawa Barat kita sudah diperbolehkan, baru kita paripurnakan. Nah diparipurnakan baru kita usulkan lagi untuk diberikan nomor registrasi, jadi nomor perda gitu. Gitu. Dan itu prosesnya memang cukup panjang sih, berbulan-bulan. Cukup panjang, iya. Dan mahal pula. Kalau mahal relatif ya, kalau memang perda itu ternyata bermanfaat untuk masyarakat dan memang menjadi satu perda yang buat masyarakat itu sangat bermanfaat, berdampak sekali, itu worth it lah gitu. Iya. Gitu. Tapi kan yang persoalannya kan ketika proses membuat perda tadi kan panjang, bisa berbulan-bulan dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit lah ya, puluhan juta lah pasti. Ya sekarang gini kan mungkin dari masyarakat juga banyak ngapain sih Dewan studi banding kan sekarang banyak. Betul. Saya juga sama. Seperti contoh kemarin kami membahas usulan dari pemerintah perihal penanaman modal untuk BUMD. Ya, betul. Saya bisa lihat langsung kemarin dari Semarang contohnya. Ya kan Semarang, karena kemarin dinas-dinas dan juga BUMD kemarin studi banding ke sana. Ya. Oh, saya sudah lihat juga perdanya. Perda tahun 2024 ini, oh begini. Tapi kenapa begini? Kenapa ini begini? Nggak bisa jawab kok gitu kan? Siapa mau jawab gitu? Makanya kami juga make sure ke sana, kita lihat dengan dinas terkaitnya, kita juga konsultasi ke DPRD-nya, kenapa Anda membuat perda ini, seluruh BUMD digabung dalam satu perda. Ya kalau nanya AI, mungkin AI nggak bisa jawab. Gitu. Ya. Ternyata memang ada konsekuensi. Oh ini karena juga ada aturan tidak dipermasalahkan, itu diperbolehkan gitu. Walaupun kemarin kita konsultasi juga ada beberapa pihak yang baiknya dibikin satu-satu, ya itu nanti kita tinggal pertimbangkan mana yang terbaik untuk di kita. Karena bisa aja perda di sana dengan di kita itu berbeda kultur. Beda kultur. Tapi memang secara garis besar bicara efisiensi, bicara efektivitas itu kita juga sudah menangkap hal tersebut. Ya kan harus kita melihat filosofi, sosiologis dan ideologis dari masing-masing daerah kan. Secara sosiologis kan kultur. Mungkin tadi Abang studi bandingnya Semarang dengan Bekasi kan akan beda. Betul. Kan? Nah itu makanya yang mungkin buat apa sih? Ya mungkin kalau memang kita ya kayak Bang Miftah nih. Dengar, lihat di YouTube apa semua, ya bisa tahu. Tapi pada saat ke sana kita gali lebih dalam, oh kok ini nggak ada gitu. Kadang-kadang kan kalau di YouTube kan view-nya kan bagus-bagus. Gitu. Ya kayak kita misalkan ke rumah makan ini, pas lihat blogger tuh makan, tapi pas lihat sana, oh enggak kok gitu. Oh ini juga begini kok, tempatnya juga begini gitu. Nah itu yang kita mau lihat secara real. Gitu. Jadi apalagi yang kita buat ini perda kan, perda itu kan juga mengikat. Itu. Betul. Nah, jangan sampai apa yang kita buat ini ternyata ini merugikan masyarakat kita sendiri. Gitu. Berapa sih Bang anggaran Bang kalau pemerintah DPRD lah mengalokasikan anggaran untuk satu perda itu? Enggak gitu mahal kok, nggak sampai apa yang bicara ratusan juta nggak ada kok, enggak ada.
Gitu. Puluhan juta aja, Pak. Iya, paling puluhan juta. Puluhan juta. Ya, tadi mungkin biayanya untuk apa namanya studi banding. Iya, dibanding. Yang lainnya pembahasan kita semua sekarang udah efisiensi. Kita semua pembahasan di kantor, tidak ada yang pembahasan di hotel. Lagi ya, nggak ada. Kita semua udah pembahasan di kantor dan di dinas juga sama. Ya apa? Dan waktu pembahasan juga sekarang lebih efisien, lebih efektif. Dan saya pikir ya worth it lah. Pemerintahan juga sekarang kita dengan situasi sekarang ini, apalagi kemarin masukan dari masyarakat, ya kita juga tentunya empati dan juga memahami lah hal tersebut. Gitu. Nggak ada lah kita juga ingin macam-macam gitu. Itu sadar apa takut tuh? Sadar ya? Sadar. Beda loh. Soalnya ya masyarakat kita sekarang udah cerdas, sudah cerdas banget gitu. Apalagi dia sudah bisa memantau itu tadi lah. Apalagi sekarang kalau kita lihat mungkin banyak sekarang kan menteri baru kesayangan netizen gitu kan. Kalau bicara Pak Purbaya gitu kan, bicara Pak KDM, sekarang semua udah terbuka. Ya, sekarang mau ngomong apa juga semua jadi orang tahu. Kita pun sama. Makanya kita juga buka. Nah, setiap perda yang akan kita buat itu kita ada bikin FGG dulu, ya. Forum diskusinya itu juga kita siapkan, ya. Walaupun memang mohon maaf mungkin hanya kita siapkan snack aja gitu kan. Karena memang nggak ada anggaran pembicara dan lain-lain seperti dulu tuh memang sekarang karena memang kita bicara efisiensi dan tepatnya juga sekarang kita tempat DPRD kita juga sudah nyaman. Ini salah satunya juga media komunikasi yang disiapkan oleh DPRD. Ya ini juga salah satunya sudah disiapkan walaupun sederhana tapi looknya lumayan lah gitu. Representatif lah udah. Iya, sudah cukup representatif dan juga ruang rapatnya juga kita sudah representatif. Jadi bicara ya kalau bicara selera kan kita satu sama lain beda. Iya, relatif lah. Relatif betul. Makanya ya itulah yang bisa kita berikan untuk masyarakat Kota Bekasi lah pada khususnya. Makanya ketika tadi biaya membuat perda itu enggak sedikit, terus prosesnya juga nggak sebentar gitu kan dan melibatkan orang banyak. Betul. Ya tentunya kita semua berharap bahwa perda yang sudah dibentuk oleh DPRD Kota Bekasi khususnya ya bisa dijalankan dengan sehikmatnya gitu ya. Ya contoh perda pengolahan sampah kemarin. Kalau itu nanti kita bisa terapkan dan nanti pemerintah kota setuju untuk memberikan insentif, berarti kita sudah membuka sekitar 1.000 lebih tenaga kerja baru. Artinya kan mereka kan yang itu kan terima insentif kan terus petugas, kan. Tugasnya. Artinya kan dia sudah menjadi petugas informal pekerja informal. Iya kan? Tapi dia kan menerima gaji dan cara itu kita sudah memberikan cara itu dan juga dampak sampah yang dibuang ke TPA itu jauh berkurang pasti dengan adanya bank sampah itu gitu. Jadi ya kita nggak bisa melihat apple to apple perihal biaya. Tapi kalau dampak itu bisa kita bermanfaat ya itu semuanya bisa kita lakukan. Dan contoh lagi perda-perda tentang menaikkan tentang PAD. Itu juga banyak juga yang kita harapkan juga nanti bisa berdampak bagi peningkatan penghasilan kita. Kita juga kemarin sudah mengusulkan juga untuk dibuatkan digitalisasi pendapatan daerah. Gitu. Jadi nanti konsepnya digital. Iya, betul. Nah ini kan juga makanya kita sedang konsultasikan ke pemerintah kota karena sebagai eksekutornya kan mereka. Nah kalau memang mereka butuh payung hukumnya, nah itu kita buatkan. Karena ya walaupun sebenarnya itu bicara teknis ya, karena lebih banyak bicara teknis sebenarnya cukup perwal. Tapi kan untuk penguatan, agar itu juga bisa direalisasikan jalan. Harus ada dasar hukumnya di situ ya. Ya sebenarnya perwal itu juga dasar hukum, itu juga dasar hukum. Namun kan artinya kalau kerja sendiri Pak Wali, nanti kan takutnya disalahkan oleh anggota Dewan atau DPRD. Tapi kalau memang secara kesepakatan perda ini hasil kesepakatan antara DPR dan juga pemerintah, nah kita kerjanya bareng-bareng. Jadi 50 anggota DPRD, pemerintah Kota Bekasi sepakat, nah masyarakat juga happy, nah, Kota Bekasi sejahtera lagi. Pokoknya makmur lah. Ya, makanya apalagi persoalan-persoalan sosial sekarang yang sedang marak tadi. Ya mudah-mudahan soal perda LGBT tadi lah misalkan seperti itu. Itu ya harus ada penguatan kata Bang tadi jalan yang harus disiapkan
rambu. Betul. Kayak gitu. Saya sepakat itu. Nanti makanya ini kita kita dorong tahun 2026 untuk pembahasannya. Nah, artinya mudah-mudahan itu saya bilang kalau LGBT bukan hanya kita kurangi, tapi memang harus diberantas. Diberantas. Gitu. Iya. Iya, jangan dikurangin, Bang. Kalau bisa tuh nggak ada di Nggak Kota ada. Bekasi gitu. Iya. Tapi jangan-jangan ntar Bang Miftah. Ya, tapi emang trennya ya mengkhawatirkan sih. Sangat. Itu bagian Iya. oh ya, ada yang bilang itu bagian dari gaya hidup lah itu, atau bagian dari masalah ya konflik sosial atau masalah sosial Iya. dan lain sebagainya. Itu memang dari segala aspek ya, bukan hanya bicara penyakit, bukan. Bicara lifestyle, bukan hanya itu, tapi bicara wah banyak lah itu, makanya itu sangat ini luar biasa. Iya, soal psikologis ada masuk di situ, soal kesehatan dan lain sebagainya. Betul Bang. Mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Ya, Dan tentunya kita juga minta dukungan semua nih, terutama dari Bang Mita, dari Radar ya, ini juga Radar kan menjadi salah satu media terpercaya ya. Dan Amin. Karena saya Radar ini baik dari segi cetaknya, podcastnya dan semuanya, wah itu luar biasa dan tentunya memberikan informasi yang luar biasa kepada masyarakat. Ya, kita akan menjadi jembatan bagi anggota dewan lah, gitu ya. Ya, semoga apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Perda Kota Bekasi dan anggota dewan DPRD Kota Bekasi khususnya dalam menjalankan perda-perda, menjalankan tupoksinya, pengawasan, budgeting anggaran maupun legislasinya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan perda-perda yang sudah dibuat oleh Bapak Perda bisa dimaksimalkan, sudah bisa dijalankan dengan masyarakat, dan tentunya masyarakat harus patuh terhadap hukum, terhadap perda. Betul. Kita sudah membuat jalan, kita sudah membuat rambu, ya harus dipatuhi. Betul. Ya, terima kasih Sobat Radar Bekasi. Ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, Bang Haryanto. Terima kasih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.